Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di ibadah tunas remaja GKI Blimbing. Semoga adik-adik sekalian dalam kondisi yang baik dan sehat selalu. Ibadah hari ini akan dibawakan dengan tema doa bagi negeri. Marilah kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu pembukaan yang terambil dari NKB 125, Ku Dengar Panggilan Tuhan. Marilah kita mengawali ibadah hari ini dengan doa pembuka. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu atas segala berkat, rahmat, dan kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sertailah kami dan lindungilah kami selama kami mengikuti ibadah pada hari ini, dari awal hingga akhir dengan baik. Hanya ke dalam tangan-Mu saja kami percaya dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sesaat lagi kita akan mendengarkan pembacaan firman. Tetapi sebelum itu, marilah kita menyanyikan lagu dari NKB 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Suka
Salam, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Salam sehat dan harus tetap semangat, ya. Baik, mari pagi ini kita bersekutu bersama-sama di dalam kebaktian Tunas Remaja. Sebelum kita awali kebaktian ini, mari kita berdoa bersama-sama agar Roh Kudus akan menuntun kita untuk memahami firman Tuhan dengan benar. Mari anak-anak kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini dapat berjumpa kembali dengan anak-anak di rumah dalam keadaan sehat, karena mereka senantiasa ada di dalam lindungan kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai mereka di dalam setiap aktivitasnya setiap hari. Saat ini ya Tuhan, kembali kami akan bersekutu bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kasih-Mu menguasai hati, jiwa, dan akal budi mereka, sehingga mereka dapat memahami firman-Mu dan kehendak-Mu dengan benar, dan mengerjakannya di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, mari ya kita awali kebaktian kita pagi ini. Ketika bencana terjadi di Indonesia, seringkali kita menunjukkan sebuah perhatian, ya, sebuah empati dengan menggunakan hashtag Pray for Indonesia, ya. Biasanya kalau di medsos kan ada ya hashtag Pray for Indonesia. Mari kita berdoa bagi Indonesia, ya. Entah itu kita berdoa untuk musibah banjir, gempa bumi, ataupun gunung meletus. Ya, pada prinsipnya adalah bagaimana kita ikut ambil bagian di dalam setiap musibah yang ada di Indonesia melalui hashtag Pray for Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah hashtag Pray for untuk Indonesia itu betul-betul kita turut berdoa? Apakah anak-anak juga di saat mendapat kiriman seperti itu, anak-anak juga berdoa bagi yang terjadi di Indonesia? Tentunya kembali ke kita masing-masing, ya. Atau apakah anak juga pernah berdoa untuk hal yang lain, seperti berdoa untuk pemerintah, ya, atau berdoa untuk yang terkait dengan dunia politik dan sosial di dalam pemerintah dan yang lain-lainnya? Tema kali ini adalah doa bagi negeri. Ya. Mengapa di dalam setiap persekutuan doa, ya, entah itu doa lansia, persekutuan komisi dewasa, pemuda, anak-anak, pasti anak-anak akan menemui yang namanya pokok-pokok doa, kan ya. Salah satu pokok doanya adalah berdoa buat bangsa dan negara, berdoa untuk presiden, berdoa untuk para pemimpin negeri ini, ya, dan berdoa untuk kemajuan negeri ini, ya. Mengapa demikian? Baik, mari kita renungan bersama-sama. Nah, tema kita kali ini dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Ya, mari kita buka anak-anak ya di Alkitabnya. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Dengan judul mengenai doa jemaat. Baik, bacakan ya. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Pertama-tama aku menasihatkan, naiklah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus,
yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itulah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Anak-anakku, di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius ini, ya, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, ya. Ini seperti yang di ayat yang pertama tadi, ya. Ayat pertama mengatakan apa tadi? Pertama-tama aku menasihatkan. Nah, ini ya. Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ya. Ini. Jadi surat Paulus yang ditujukan kepada Timotius ini adalah satu bersifat menasehati Timotius agar dalam setiap doa syafaatnya Timotius harus memohonkan doanya kepada Allah untuk semua orang, ya, untuk semua pembesar negeri, ya, untuk semua pemimpin negeri di mana dia tinggal. Dan Rasul Paulus juga apa? Mengajarkan kepada Timotius bahwa dengan mendoakan syafaat dengan tekun kepada para pemimpin negeri dan para pemerintahan, maka diharapkan karya Tuhan akan bekerja atas mereka. Mengapa demikian? Karena menurut Rasul Paulus, pemerintah itu berasal dari Allah atau hamba Allah yang diberikan tanggung jawab untuk menghadirkan segala kebaikan bagi seluruh bangsa dan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu, agar para pemimpin pemerintah ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka kita perlu mendoakannya. Mendoakan para pemimpin negeri itu bermakna suatu tindakan iman untuk menciptakan ketenangan, untuk menciptakan ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat. Namun anak-anak, nasihat Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius tentunya juga ditujukan kepada kita saat ini. Ya. Jadi di dalam surat Timotius inilah Rasul Paulus juga mengajak semua jemaat, khususnya anak-anak remaja, agar masing-masing dapat juga turut mendoakan pemerintah dengan seluruh jajarannya agar dapat bekerja dengan lebih baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat juga akan lebih baik. Nah, sekarang marilah anak-anak, mulai sekarang rencanakan di dalam doa syafaat anak-anak masing-masing, ya, khusus untuk bangsa dan negara ini, ya, agar para pemimpin bangsa ini dapat membawa sebuah kebaikan dan kesejahteraan bagi kita semua di sini, sehingga anak-anak dapat ikut ambil bagian di dalam pembangunan negeri ini, meskipun hanya melalui sebuah doa, ya. Untuk itu, mulai saat ini anak-anak, di tengah-tengah doa syafaat anak-anak, selipkanlah untuk berdoa bagi bangsa dan negara ini, para pemimpinnya dan juga para pejabatnya, sehingga sesuatunya nantinya akan dapat berjalan dengan baik. Demikian anak-anak, renungan singkat pada kebaktian Tunas Remaja pagi ini, ya. Kiranya anak-anak dapat terus berdoa bersyafaat, karena Tuhan akan memakai anak-anak untuk kebaikan negeri ini, meskipun itu hanya melalui sebuah doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi ini, dari nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius. Kiranya nasihat ini juga diperuntukkan bagi kami semua, jemaat-Mu, dimanapun dia berada, khususnya bagi anak-anak yang ada di rumah saat ini. Biarlah di dalam setiap doa syafaatnya mereka juga mengikut sertakan
mendoakan negeri ini, bangsa ini dengan seluruh para pemimpinnya, karena mereka telah dipilih oleh Allah untuk melayani umat di negeri ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, mampukan mereka, bimbing mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar anak-anak dapat mengetahui kehendak-Mu di dalam setiap doa syafaat yang akan mereka lakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, terima kasih atas pembawaan firman pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menjadi cerminan dan motivasi bagi diri adik-adik sekalian. Tema ini relevan dengan kondisi di mana saat ini banyak peristiwa dan kejadian yang tidak menyenangkan bagi negara kita, terutama pandemi COVID-19. Tentunya pembawaan firman dengan tema doa bagi negeri mengajak diri kita masing-masing untuk melakukan hal yang paling mudah, yaitu dengan mendoakan negara kita. Mengingat negara kita merayakan ulang tahunnya yang ke-76. Mari kita bersama-sama mendoakan supaya negara kita, pemerintahannya, maupun seluruh penduduknya diberikan kemampuan dalam menjalani segala persoalan yang terjadi dan menimpa kita semua. Baik, marilah kita memberi persembahan dengan menyanyikan lagu dari NKB 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Tiada ku cemas takut pun enyah, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang ku diantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat dan curahan rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami setiap saat. Terima kasih karena meski kondisi kehidupan saat ini yang susah, tetapi Engkau tetap menjamin dan merawat hidup kami, sehingga hidup kami dapat dicukupkan dengan baik. Kami mendoakan orang tua kami yang bekerja di tengah kondisi pandemi ini, semoga orang tua kami diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk sanak saudara dan kerabat kami yang hingga saat ini masih belum bisa hidup dengan cukup dan layak akibat pandemi. Semoga kasih penyertaan-Mu memberikan mereka berkat dan kehidupan yang baik, dicukupkan dan hidup dengan layak. Kami juga berdoa untuk negeri kami ini, supaya kiranya Engkau memampukan negara kami dapat melewati segala rintangan yang dihadapinya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami mengakhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik sekalian, kini kita telah berada pada penghujung ibadah. Namun sebelum itu, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu penutup dari Kidung Jemaat 246, Ya Allah yang Maha Tinggi. Baik, kini kita telah mencapai akhir dari ibadah kita. Semoga firman yang dibawakan hari ini dapat menjadi cerminan maupun motivasi bagi kehidupan adik-adik sekalian. Selalu jaga kesehatan adik-adik selalu. Sekian dari kakak, terima kasih dan sampai jumpa lagi di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.